Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia kripto selalu dipenuhi dengan spekulasi, namun hanya sedikit aset yang memicu perdebatan sedahsyat XRP, teman-teman. Jadi, sebagai aset digital yang dirancang khusus untuk efisiensi sistem pembayaran lintas batas, XRP bukan sekedar koin spekulatif, ia adalah representasi dari visi Ripple Lab untuk membangun Internet of Value. Jadi memasuki pertengahan 2026, pertanyaan besar yang menghantui para investor adalah apakah XRP benar-benar bisa mencapai angka fantastis ataukah ia akan bergerak stabil dalam koridor pertumbuhan organik, teman-teman. Jadi salah satu faktor pembeda utama XRP di tahun 2026 adalah kejelasan regulasi. Jadi setelah bertahun-tahun berada dalam bayang-bayang ketidakpastian hukum, kehadiran regulasi seperti Clarity Act telah mengubah lanskap. Jadi kejelasan ini menjadi karpet merah bagi para investor institusi yang sebelumnya ragu untuk masuk, teman-teman. Kemudian peluncuran spot XRP ETF itu menjadi titik krusial, seperti halnya Bitcoin dan Ethereum. ETF XRP memungkinkan aliran dana segar dari pasar modal tradisional masuk ke ekosistem Ripple. Jadi data menunjukkan bahwa arus masuk dana institusional ini bukan sekedar tren sesaat, melainkan pergeseran struktural dalam cara manajer aset memandang XRP bukan lagi sebagai aset beresiko tinggi, melainkan komoditas digital dengan utilitas nyata, teman-teman. Kemudian menentukan target harga XRP ini memerlukan pendekatan multidimensi berdasarkan rangkuman data dari berbagai lembaga riset keuangan dan platform analisis teknikal. Kita dapat membagi proyeksi masa depan XRP menjadi 3 skenario utama, teman-teman. Jadi kita lihat di sini, ini adalah skenario konservatif, yaitu pertumbuhan organik berbasis utilitas. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar ini, bahwa dalam skenario ini XRP diprediksi tumbuh sejalan dengan pertumbuhan pasar kripto secara keseluruhan. Jadi analis dari platform seperti Chengli itu memproyeksikan XRP akan bergerak di kisaran 1,5 US dollar sampai dengan 2 US dollar pada akhir tahun 2026. Jadi fokus utama dalam skenario ini adalah penggunaan XRP oleh perbankan regional untuk likuiditas harian. Jadi jika tren ini berlanjut tanpa lonjakan spekulatif besar, maka target realistis pada tahun 2030 itu sekitar 4,5 sampai dengan 5,22 US dollar, teman-teman. Jadi 4,68 sampai dengan 5,22 US dollar ini mencerminkan kenaikan yang sehat namun tetap berpijak pada nilai penggunaan jaringan, teman-teman. Kemudian di sini kita lihat ada proyeksi skenario kedua mempertimbangkan dampak penuh dari adopsi massal dengan integrasi XRP ke dalam sistem pembayaran retail seperti Rakuten dan juga adanya penguatan koridor pembayaran di Asia serta di Timur Tengah. Permintaan likuiditas akan melonjak. Jadi institusi besar seperti Standard Chartered itu memberikan pandangan yang lebih bullish dengan target harga mencapai 2,8 US dollar, teman-teman. Ini 2,8 US dollar di kisaran periode 2026 sampai dengan 2027 dan potensi ledakan sampai dengan 28 dolar pada tahun 2030, teman-teman. Jadi angka ini dianggap masuk akal jika XRP itu berhasil mengambil alih setidaknya 5 sampai dengan 10% pangsa pasar pengiriman uang global atau SWIFT, teman-teman. Kemudian di media sosial, di sini juga ada spekulasi, ini teman-teman lihat garis ke atas ini, ada spekulasi 1.000 dolar. Jadi di media sosial sering sekali
terdengar prediksi XRP akan mencapai $100 atau bahkan $1.000, teman-teman. Secara matematis, harga $1.000 akan menuntut kapitalisasi pasar yang melampaui total PDB beberapa negara maju digabungkan. Meskipun optimisme itu penting, namun investor perlu bersikap realistis terhadap hukum supply dan permintaan. Angka $1.000 mungkin merupakan visi jangka sangat panjang jika sistem keuangan global itu benar-benar beralih sepenuhnya ke standar blockchain, teman-teman. Namun untuk tahun 2030, angka $1.000 ini masih berada di ranah spekulasi murni, teman-teman. Kemudian selain pembayaran retail, peran Ripple juga di dalam pengembangan mata uang digital bank sentral atau CBDC itu adalah kartu as yang jarang dimiliki aset lain, teman-teman. Jadi banyak negara mulai melirik XRP Ledger sebagai infrastruktur jembatan karena kecepatannya yang luar biasa dan biaya transaksi yang hampir nol. Jadi jika XRP Ledger itu menjadi standar, jika XRP Ledger menjadi protokol standar untuk interkoneksi antar CBDC di masa depan, maka volume transaksi yang mengalir melalui XRP akan meningkat secara eksponensial, teman-teman. Jadi hal inilah yang secara fundamental akan mendorong nilai aset tanpa perlu bergantung pada hype media sosial, teman-teman. Kemudian bagi para trader aktif, indikator teknikal tetap menjadi kompas utama. Jadi saat ini pergerakan harga XRP itu masih berada di bawah EMA 200, teman-teman. Namun kalau kita lihat di sini ada proyeksi para investor berpengalaman cenderung memperhatikan level psikologis 1,5 US dollar. Jika level ini ditembus dan bertahan menjadi support baru, maka jalan menuju 2 digit bukan lagi sekedar impian, teman-teman. Jadi masa depan dari XRP di tahun 2030 tidak akan ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi antara regulasi yang bersahabat, adopsi teknologi oleh perbankan, dan kemudahan akses melalui instrumen ETF, teman-teman. Jadi bagi para investor, kuncinya adalah diversifikasi dan manajemen resiko. Meskipun potensi keuntungan besar di depan mata, sifat volatil pasar kripto tetap tidak bisa diabaikan. Jadi strategi dollar cost averaging dan pemantauan konsisten terhadap level teknikal tetap merupakan langkah paling bijak, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang XRP. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.